Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Semoga teman masih dalam keadaan sehat, bahagia, serta semakin kaya, dan selalu dalam bimbingan serta perlindungan Sang Pencipta. Dalam kesempatan kali ini, mari teman kita belajar dan mencari tahu bersama, tentang siapa yang lebih berwenang di desa. Benarkah BPD yang lebih berwenang di desa, atau? Langsung saja teman. Pertama atau A. Tentang BPD. Mari teman kita cari tahu apa itu BPD, tugas dan fungsinya. Untuk itu teman, mari kita lihat sama-sama. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Pasal 1, Angka 4, Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari pasal tersebut, yang perlu kita garis bawahi ini, bahwa BPD adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Lanjut, kita ke pasal 55-nya, lihat fungsi lainnya BPD. Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi A. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. B. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan C. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pasal di atas mengulas akan fungsi BPD yang bersinggungan dengan kepala desa. Lanjut lagi teman. Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa berhak A. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. B. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pasal 61 ini, menurut hemat kita, masih mengulas atau menjelaskan akan kebersinggungan antara BPD dan kepala desa, yaitu dalam hal terkait hak BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya teman, yang kedua atau B, tentang kepala desa, berdasarkan atau mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Pasal 1, Ayat 3, Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Di pasal ini, mungkin yang perlu kita garis bawahi, adalah bahwa kepala desa atau dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lanjut kita lihat pada pasal 26-nya. Pasal 26. 1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berwenang A. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. C. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. D. Menetapkan peraturan desa. E. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. F. Membina kehidupan masyarakat desa. G. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Jika melihat uraian pasal di atas, maka ada hak pengawasan BPD di dalamnya terhadap kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Lanjut, pasal 1 ayat 7. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Lanjut,
Pasal 11, Ayat 1. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa, dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Lanjut, Pasal 27, huruf C. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 28, Ayat 1. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 4 dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Lanjut, Pasal 32, Ayat 1. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa, secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Lanjut, Pasal 73 Ayat 2. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Lanjut, Pasal 77 Ayat 3. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jika kita mengacu pada uraian pasal tersebut di atas, maka itu semakin memudahkan kita untuk memahami hubungan antara BPD dan kepala desa. Mari kita lanjut ke bagian 3 atau C, yaitu musyawarah desa. Mari teman kita lihat pada pasal 5. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis itu apa saja? Sekarang kita lihat pasal 54. Ayat 2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penataan desa, B. Perencanaan desa, C. Kerjasama desa, D. Rencana investasi yang masuk ke desa, E. Pembentukan BUM desa, F. Penambahan dan pelepasan aset desa, dan G. Kejadian luar biasa, yang mana tata cara musyawarah desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD. Pasal 6, Ayat 3. Musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD, difasilitasi oleh pemerintah desa. Lantas siapa saja para pelaku musyawarah desa itu? Kita mengacu pada pasal 10, angka 1. Pelaku musyawarah desa terdiri atas A. Pemerintah desa, B. BPD, dan C. Unsur masyarakat. 2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf C. Terdiri atas A. Tokoh adat, B. Tokoh agama, C. Tokoh masyarakat, D. Tokoh pendidikan, E. Perwakilan kelompok tani, F. Perwakilan kelompok nelayan, G. Perwakilan kelompok perajin, H. Perwakilan kelompok perempuan, I. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan atau J. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. Mari teman kita coba tarik kesimpulan, berdasarkan ulasan di atas, A dan B, secara garis besar atau pengertian umum atau dilihat atas kedudukannya. 1. Antara BPD dan Kepala Desa, tidak ada mana yang lebih berwenang atau berkuasa. 2. Memiliki kedudukan yang sama, sama-sama merupakan kelembagaan desa.
3. Memiliki kedudukan yang sama, tapi beda fungsi. 4. Tidak membedakan dan membagi antara kedudukan kepala desa dan BPD. Jadi, lantas siapa yang lebih berwenang atau berkuasa di desa? Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka yang lebih berwenang atau berkuasa, bukan BPD, juga bukan kepala desa, tapi yang lebih berwenang atau berkuasa di desa adalah musyawarah desa. Iya benar, menurut hemat kami. Musyawarah desalah yang lebih berwenang atau lebih kuasa. Sekian dulu teman, video kita kali ini. Terima kasih sudah menontonnya. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan dalam mengulas tema ini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.